ها قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو القمة. Hikmah, Al-Mahdi, pengganti atau khalifah bumi, di akhir zaman, seperti Nabi Adam alaihissalam, itu berdasarkan kelebihan Allah yang Maha Tahu lagi Maha Menghukumi, bukan berdasarkan kelebihan makhluknya. Dalam kisah ini, Allah tidak memilih orang yang sudah suci dan tidak pula memilih orang yang sudah mumpuni ilmu dan keahlian ibadahnya, tetapi Allah memilih dari orang biasa yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lihat surat Al-Baqarah ayat 30 hingga 39. Para malaikat yang suci, tidak pernah bosan mensucikan dan memuji Allah, mereka makhluk paling setia dan dekat Allah. Tetapi demikian tetap Allah tidak memilih para malaikat untuk menempati bumi, padahal secara logika, para malaikatlah yang paling pantas. Lalu bagaimana prediksi atau lintasan hati kita mengenai Al-Mahdi yang akan menyatukan umat Islam di akhir zaman? Ingat, ternyata Allah memilih manusia, yaitu beliau Adam alaihissalam, dengan proses yang begitu menyentuh hati. Yakni memperoleh kemuliaan, mendapat ujian, mengalami lemah, kurang, ditipu, salah, taubat mendapat hukuman dan lain-lain, baik ketika masih di sisi Allah hingga ketika di dunia, beliau Nabi Adam alaihissalam dibimbing dari nol oleh Allah dengan mengajarinya berbagai nama yang tidak terbersit sebelumnya oleh pandangan atau pengetahuan malaikat. Coba perhatikan. Berawal dari manusia yang sama sekali belum memiliki apa-apa, amalan, jangankan amalan, pengetahuan saja belum punya, terlebih keunggulan lainnya, bahkan dari awal para malaikat sudah meragukan eksistensi Adam alaihissalam ke depan ketika Allah memberitakan kepada para malaikat akan membuat pengganti atau khalifah di muka bumi. Kemudian setelah Adam alaihissalam dibimbing Allah dengan berbagai pengetahuan, maka para malaikat yang memiliki ciri khas suci, ahli ibadah, patuh, di hadapan Adam alaihissalam tidak mampu menjawab ketika disoal pertanyaan, sebab memang Allah tidak memberikan kefdolan di dalam konteks ilmu yang sudah dimiliki Nabi Adam alaihissalam ini. Karena Allah memang maha berkehendak lagi maha mengetahui lagi maha menentukan hikmah yang tidak dimiliki makhluknya. Demikianlah, ternyata di akhir zaman ini Allah justru memilih pemuda biasa atau sederhana, yaitu Muhammad Qasim bin Abdul Karim, Lahore, Pakistan. Dia dibimbing dengan al-mubasyirat atau mimpi benar dari Allah dan hal ini bukan ditujukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan umat, khususnya umat Islam sedunia dimanapun tempat maupun golongan apapun. Allahu Akbar. Bimbingan Allah kepada Muhammad Qasim melalui mimpi benar atau al-mubasyirat ini, umumnya tidak masuk akal. Apalagi dia sendiri juga bukan orang yang berlatar belakang ulama, namun demikian berkat rahmat dan kefadolan Allah, Muhammad Qasim adalah orang YG dipilih Allah. Ialah Al-Mahdi yang saat ini masih menjalani proses menuju kesempurnaan. Kesimpulan ini mengacu dari beberapa pesan di dalam mimpi-mimpinya, yang sangat jelas mengindikasikan dia sebagai Al-Mahdi dan calon Imam Mahdi nantinya, insya Allah. Bahkan didukung juga mimpi-mimpi orang iman lainnya dari berbagai belahan negara, yang juga diberitahukan dalam mimpi mereka, bahwa Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Meskipun sebenarnya Muhammad Qasim sendiri tidak mau disebut dan tidak menganggap dirinya Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Kita kembali menyambung cerita sebelumnya. Atas perintah Allah, akhirnya makhluk-makhluk suci yakni para malaikat pun menghormati, menerima keberadaan Nabi Adam alaihissalam. Namun, ada satu sosok yang memang memiliki kapasitas ilmu yang tinggi, terkenal orang yang ahli ibadah dan sudah dikenal dan disegani di antara para malaikat sejak lama yang berarti dia terbiasa berbaur dengan orang-orang suci, yaitu para malaikat. Dengan keputusan tergesanya, sikap sangat berani di hadapan Allah. Ia tidak mau menghormati Nabi Adam alaihissalam sebagaimana halnya para malaikat. Dialah iblis laknatullah. Nauzubillahi min za'alik. Hal ini sebenarnya diawali dari kedengkian yang dituruti yaitu masalah lahiriah fisik semata, sehingga iblis berani membangkang kepada Allah Jalla Jalaluh, namun berakibat fatal menjadi penghalang besar kekufuran, penentangan. Na'udzubillahi min za'alik. Oleh karena itu dengan kehadiran Muhammad Qasim dan kabar penyebaran mimpi-mimpinya ini, silahkan ditanggapi dengan langkah pelan-pelan atau hati-hati yakni dengan cara meneliti, tabayun secara sunnah. Bahkan sudi kiranya kalau mau sholat istikharah dan atau berdoa dengan sungguh hanya kepada Allah yang memiliki segala urusan fenomena ini, yang mengetahui yang tidak kita ketahui, yang memiliki hikmah paling tepat yang tidak kita miliki. Barakallahu fina wa fikum.
الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.